keunggulan dan kekurangan ayam yang diumbar dan ayam yang dikandangkan. Cara nangkapnya agak susah karena diumbar tidak mungkin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putra Ternak. Pagi ini saya akan membagikan tips mengenai perbedaan ayam diumbar dan ayam di kandang. Kekurangan dan kelebihan ayam diumbar dan ayam di dalam kandang atau dikurung. Baik, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Nah, ini dia pejantan Isabron. Itu juga kedepannya saya mau bikin DOC ayam petelur kaleng-kaleng. Nah, ini mesin giling pakan ikan punya saya. Oke, kembali ke bahasan keunggulan dan kekurangan ayam yang diumbar dan ayam yang dikandangkan. Nah, ini dia ada contoh ayam-ayam yang diumbar, cuma sedikit, ratusan ekor lah, belum banyak, kekurangan modal. Kekurangannya adalah, kelebihan dulu ya. Kalau misalkan ayam diumbar, kelebihannya jadi ayam kalau misalkan kekurangan kalsium dia akan nyari sendiri. Kalau misalkan ada ayam yang sakit, rata-rata kalau misalkan ayam diumbar jarang sekali ayam yang terkena penyakit. Kenapa? Dikarenakan hidup di alamnya gitu kan, ayam di alamnya diumbar. Kalau misalkan diumbar, kekurangan ayam akan nyari sendiri, misalkan kalsium, protein, karbohidrat, dan lain-lain. Terus mengenai kesehatan ayamnya juga terjamin. Kesehatan ayamnya juga terjamin. Contohnya ginilah, kalau misalkan tadinya kandang umbaran banyak rumputnya, terus kita kasih ayam sekitar 10 ekor atau 50 ekor lah di kandang umbaran, nanti rumput terus batu-batu kerikil akan cepet hilang. Kenapa hilang? Dimakan oleh ayam. Contohnya kayak gini nih. Ini ada pohon pisang, saya punya pohon pisang, awalnya banyak tuh, itu ada tunggulnya. Nah, ini pohon pisangnya dimakanin ayam tuh, kelihatan ya, nyampe ke tuh, ayamnya lagi makan pohon pisang, nyampe ke mati. Ini nanti runtuh sendiri. Mungkin ada kandungan tertentu yang dibutuhkan ayam sehingga dia mematuk pohon pisang itu. Nggak tahulah apa jenis kandungannya, saya cuma mengira-ngira saja, menebak-nebak saja, tapi hasilnya bagus gitu. Itu mengenai kelebihan ayam diumbar. Nah, ini dia. Nah, kekurangan ayam diumbar, kalau misalkan kekurangannya cuma sedikit. Apa kekurangannya? Kalau misalkan kita mau menyeleksi indukan, apakah indukan yang bertelur yang mana, terus indukan yang tidak bertelur yang mana, kita tidak tahu dikarenakan ayamnya diumbar. Tidak bisa menyeleksi mengenai ayam yang bertelur dan tidak bertelur. Terus nomor 2-nya, apabila kita mau vaksin ayam atau mengobati ayam sakit, cara nangkapnya agak susah karena diumbar. Tidak mungkin kita mengerjakannya cepat kecuali malam hari. Biasanya kalau saya sendiri, kalau vaksin ayam yang diumbar,
malam hari. Kalau malam hari mah jadi ayamnya pada tidur di tempat masing-masing. Terus ingat teman-teman, kalau misalkan nangkap ayam di malam hari, diusahakan nangkapnya supaya ayamnya nyaman, jangan terlalu bergesa-gesa, santai saja. Nanti kedepannya saya akan membagikan bagaimana penanganan vaksin kandang yang diumbar, ayam yang diumbar. Oke, kita ke bahasan kekurangan dan kelebihan ayam yang di kandang. Ini kandang Putra Ternak Mandiri, kandangnya jelek, dari bambu semua, yang di pondasinya juga pondasi jelek, asal-asalan, belum punya modal. Saya mau merintis dari nol. Nah, ini contohnya ayam yang di kandang. Kelebihannya sendiri, kalau misalkan ayam yang di kandang memudahkan pengontrolan, nomor 1. Nomor 2, kalau misalkan menyeleksi ayam yang bagus dan tidak bagus sangat gampang, dikarenakan ayamnya sedikit dan ada di kandang, di dalam kandang. Terus mengenai penanganan ayam sakit atau misalkan mau vaksin. Kalau mau vaksin lebih gampang cara nangkapnya, cara penanganannya gitu. Terus mengenai kekurangan sendiri, kekurangannya kalau misalkan kita kurang teliti merawat ayamnya, contoh gampang, melihat amoniak, melihat alas kandang. Kalau kita kurang teliti melihat kondisi ayam, kondisi kandang, kebutuhan ayam yang di kandang, terus mengenai pakan juga. Kalau misalkan yang di kandang pakannya harus terjamin, kebersihan kandangnya juga harus bersih, kebutuhan ayamnya harus terpenuhi. Dikarenakan kalau misalkan ada salah satu yang tidak terpenuhi, misalkan alas kandangnya kotor otomatis atau basah otomatis kan nanti amoniak naik. Terus mengenai kotoran sendiri harus benar-benar dijaga, alas kandang sendiri harus benar-benar dijaga. Terus dalam segi pakan, kalau misalkan ayam di dalam kandang, kebutuhan pakannya harus benar-benar terpenuhi. Karena kan dia tidak akan bisa mencari sendiri. Contoh kalsium, protein, karbohidrat dan lain-lain harus dipenuhi dengan pas. Kalau misalkan tidak dipenuhi, dalam segi telur akan berkurang jelas, dalam segi kesehatan ayam kurang fit jelas, dan lain-lain lah. Kalau misalkan airnya juga harus benar-benar. Kalau misalkan salah aja, ada satu saja yang salah gitu, yang tidak terpenuhi, bisa mengakibatkan fatal. Contohnya yang ayam saya yang pejantan Lohman, dikarenakan penanganannya agak kurang dalam segi sanitasi kandang. Kemarin ini numpuk, ayamnya pada ngorok, terus saya umbar. Ada sebagian kandang yang itu kosong, 1 2 3 4 5 6 8 kandang kosong pejantannya, yang betinanya diumbar. Tuh, itu saya umbar. Kemarin parah, sekarang alhamdulillah bagus-bagus, sehat-sehat, lagi makan daun pepaya. Kalau misalkan ayam diumbar sendiri, dia membutuhkan kandungan obat ada di daun pepaya, dia akan makan. Banyaklah contoh-contoh di lapangan, teman-teman juga mungkin tahu. Oke, sekiranya cukup. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman.
mengenai tata cara beternak dan mengobati ayam sakit di channel saya. Mudah-mudahan membantu sedikit ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.